Aku bukan menantu sampah, bab 658 memberi kejutan kepada istri. Rocky berpikir sejenak dan dengan ringan berkata, "Pemimpin Aung San, aku berkata untuk tidak menerima murid, kan?" Jenderal Aung San buru-buru berkata, "Master Rocky, mohon Anda tenang, bukan meminta Anda untuk menerima Miko sebagai murid. Biarkan dia mengikuti Anda untuk mengasah temperamen, dan Anda dapat memerintahkan dan mendorongnya. Jika dia tidak memadai, siap membantu Anda." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, tersenyum pahit lagi, "Juga salah aku karena memanjakannya sejak masih kecil, dan hasilnya sangat tidak memadai. Sekarang apa yang aku katakan dia tidak mendengarkan, hanya menuruti Anda." Mendengar kata Miko, "Anda membutuhkan batu giok yang bagus. Jika Master Rocky tidak membenci anakku dan membiarkannya menjalankan tugas di sisimu, di masa depan semua urat dalam keluarga setelah batu giok yang indah diproduksi akan diberikan kepada Anda untuk dipilih. Jika Anda menyukainya, akan mengirimkannya kepada Anda untuk digunakan." Rocky berpikir sejenak, giok pengumpul roh miliknya perlu diisi, dan sekarang harus bergegas untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika dia menggunakan uang untuk membeli batu giok, tidak nyaman untuk mengirimkannya langsung dari tempat asalnya. Dia berkata, "Aku tidak menerima murid, tetapi jika Miko benar-benar ingin datang ke Jinling, dia hanya bisa pergi ke pabrik farmasiku sebagai satpam. Ya, itu juga bisa mengasah karakternya." Jenderal Aung San mengucapkan terima kasih lagi. Anak laki-lakinya semakin membuatnya sakit kepala, tidak hanya tidak terpelajar, juga berteman dengan sekelompok pria dan wanita sepanjang hari, mengenai mewarisi bisnis keluarga. Takutnya properti keluarga akan hilang dalam 2 tahun. Dengan kendali Rocky, jangankan putranya sebagai satpam, melakukan pekerjaan lainnya juga tidak masalah. Lebih penting lagi, anak bungsu berada di sisi Rocky, dan keluarga Aung San juga dapat menjalin kontak dekat dengan Rocky, memeluk paha ini erat-erat untuk mencegah kekuatan lain di wilayah mengambil kesempatan untuk menendang. Rocky tahu apa yang dipikirkan keluarga Aung San, tapi dia tidak peduli. Semua kerjasama di dunia ini dilandasi oleh kepentingan. Dia bisa mendapatkan bahan mentah untuk berlatih. Tidak ada salahnya menambahkan kekuatan setia dan melebarkan sayapnya. Setelah keluarga Aung San memiliki hati yang aneh, itu akan dihancurkan. Rocky. Tiba-tiba terdengar jeritan di belakangnya. Rocky menarik napas dan segera berbalik. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya bertemu dengan istrinya Dewi. "Rocky, ini benar-benar kamu, kapan kamu kembali?" Dewi memerah karena kegembiraan, matanya berbinar, dan dia penuh dengan kejutan. Rocky menelan tenggorokannya dan berkata, "Istriku, aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aroma angin bertiup ke arah wajahnya, diikuti oleh tubuh yang elastis dan lembut, tiba-tiba mengalir ke pelukannya. Dewi memeluknya erat, sangat bersemangat. "Ini benar-benar kamu, bukankah aku sedang bermimpi?" Rocky memeluk pinggang ramping istrinya, mencium aroma anggrek yang sudah dikenalnya, merasa bersemangat. Dia mengulurkan tangannya, mencubit pinggang istrinya, dan dengan sengaja tersenyum, "Sekarang tahu, kamu tidak sedang bermimpi, kan?" "Iya." Dewi dicubit sehingga tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba meratap, "Mengapa tidak menelepon dulu, ingin pulang?" Rocky tersenyum dan berkata, "Jika menelepon dulu, bukan disebut dengan kejutan. Apakah hanya kamu membawa seseorang kembali untuk mengejutkan aku?" Dewi berpura-pura marah, menggoda Rocky, dan hatinya manis.
Rocky tersenyum dan berkata, berbicara tentang kejutan, aku membawakanmu hadiah. Hadiah apa? Kamu tutup mata, aku baru mengambilnya untukmu. Dewi tersipu, dan menutup matanya. Rocky mengambil kesempatan untuk menundukkan kepalanya dan menggigit. Dewi berteriak tapi suaranya dibungkam. Rocky memeluk erat pinggang langsing istrinya, melampiaskan kerinduannya selama berhari-hari. Rocky, ini adalah kejutan yang kamu katakan, kamu benar-benar jahat. Dewi dengan wajah memerah berjuang, dan membiarkan Rocky memeluknya, melakukan apapun yang dia inginkan. Seperti pengantin baru dan keduanya berpelukan erat. Istriku, apakah beberapa waktu ini menjadi sedikit gemuk? Rocky menyerap kemanisan istrinya, sambil mengangkat dan menurunkan tangannya perlahan meluncur ke bawah sepanjang pinggang istrinya. Mana? Dewi teralihkan, hampir terkulai di pelukannya, terlihat bingung dan hampir lemas di dalam pelukannya. Rocky tersenyum, dan tiba-tiba memeluk Dewi secara terbalik, melangkah ke arah Simmons, dan menyeringai saat dia berjalan, mengenai gemuk atau tidak, aku akan tahu ketika melepas pakaian dan menyentuhnya. Suamiku, ini masih siang. Dewi tiba-tiba mengerti apa yang ingin dia lakukan, dan segera tersipu malu, mengulurkan tangan merah mudanya dan memukulnya. Tunggu malam baru melakukannya. Rocky telah menahan selama beberapa bulan, dan sekarang memegang tubuh lembut istrinya, bagaimana bisa menunggu sampai malam? Dia sangat antusias, tidak bisa menahan lagi, dan melemparkan istrinya ke Simmons, dan langsung bergegas. Dengan teriakan lembut Dewi, suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi hangat. Rocky memeluk istrinya, mengubah semua kerinduan selama beberapa bulan menjadi motivasi, dan membiarkannya keluar. Setelah sekian lama pertempuran akhirnya berhenti. Rocky masih enggan bangun, memeluk istrinya, mengobrol di atas Simmons, dan berbicara singkat dengan istrinya tentang apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Tentu melewatkan pengalaman berbahaya itu dan mengatakan dengan santai bahwa dia pulang setelah merundingkan kontrak grup Babel di Myanmar. Menyebutkan ini, Dewi teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Direktur Rico mencarimu dan berkata bahwa kamu membantu mereka menyembuhkan penyakit aneh, dan meminta kamu untuk meneleponnya ketika kembali, mengatakan bahwa ingin memberi hadiah kepadamu. Apa yang dia sebutkan? Rocky tiba-tiba menjadi waspada. Jika Direktur Rico memotong pedangnya ke ular piton merah dan hal-hal lain, begitu memberitahu Dewi, dia harus menjelaskan untuk waktu yang lama. Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, Direktur Rico hanya menyebutkan beberapa kata tentang kondisinya, dan sisa waktu dengan penuh semangat memuji atas keterampilan medismu yang luar biasa. Dia membawa seseorang datang dan memberikan hadiah 4 miliar, ada juga medali. Bonusnya diambil Mama, dan nanti aku akan meminta Mama untuk memberikan bonus kepadamu. Rocky menghela nafas lega, berpikir bahwa Direktur Rico juga tahu bahwa dirinya ingin merahasiakannya, jadi tidak banyak menyebutkan. Adapun bonus yang diambil oleh Jenny, Rocky tidak berharap mendapatkannya kembali. Dengan karakter Jenny, dapatkah uang di tangan masih dikembalikan? Itu bukankah ingin mengambil nyawanya? Pada saat ini, teriakan akrab Jenny terdengar di lantai bawah. Apakah sampah itu kembali? Apa yang dia lakukan dan tidak mengatakan sepatah kata pun ketika kembali, siapa yang tahu jika dia pergi ke luar negeri untuk diam-diam mencari wanita lain.
Suara Andrew terdengar, mengeluh, Rocky baru saja kembali, kecilkan suaramu, dia harus istirahat. Istirahat apa? Aku lihat dia sudah keluar negeri beberapa bulan terakhir, menikmati makanan enak dan bersenang-senang, sudah lama melupakan kita. Dewi juga mendengar gerakan di lantai bawah, dan segera membungkus dirinya dengan handuk untuk menopang tubuhnya, ekspresinya marah. Ibu benar-benar. Rocky, kamu istirahat di kamar, aku akan turun dan memberitahu ibuku untuk berhenti membuat masalah. Rocky menghela nafas, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi diri. Namun ibu mertua ini benar-benar penghalang yang tidak bisa disingkirkan.